Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di salah satu rumah Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bangun, diberikan atau dikembalikan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena kesadaran, kemudian kesehatan dan nyawa yang dikembalikan ke kita ini merupakan suatu kesempatan, tapi selain juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Nabi mengatakan la tazula qadam 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ya di hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah kita tahu tentang ilmunya bagaimana diamalkan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan dari mana dan kemana dia sedekahkan atau dia infakkan. Kemudian tentang badannya, ya, bagaimana badan itu sampai hancur, itu digunakan untuk apa. Maka ini merupakan nikmat yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Oleh karena itu kita perlu terus untuk tajdid itu memperbaharui iman kita. Makanya kita sholat 5 waktu para jamaah sekalian. Manusia itu potensi untuk bergeser dari Shirathul Mustaqim itu cukup besar setiap detiknya. Makanya betul-betul kenikmatan ketika kita disuruh untuk sholat 5 waktu. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan sholat 5 waktu itu diharapkan itu akan menghilangkan kita dari fahsya dan mungkar dan mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Baik, para jamaah sekalian azanallahu yakum. Kami sebenarnya hari Sabtu ya, kalau giliran itu hari Sabtu malam Ahad. Cuma kami minta maaf ya kemarin masih di Arab Saudi. Jadi baru sekarang ya bisa kembali. Tapi kita akan bahas lanjutan dari masalah muamalah, ya, interaksi sosial, terutama masalah muamalah maliyah, yakni yang berkenaan dengan harta. Nah, para jamaah sekalian azanallahu yakum, kita sudah bahas masalah bai'ul gharar, ya. Ini sesuatu yang tidak jelas antara harga atau barangnya, bukan masalah spekulasi. Spekulasi ini para jamaah sekalian. Setiap pedagang berspekulasi. Bisa untung, bisa rugi. Itu bukan berarti judi ya. Judi itu misalnya seperti kalau kemarin itu kasus binary option. Binary option ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya, binomo dan sejenisnya itu. Seseorang dia akan meletakkan bidnya, penawarannya, kemudian bisa jadi dia berhasil atau tidak. Tergantung apa? Tergantung apakah dia pas dengan bidnya atau tidak. Ini kan semacam penipuan. Tapi kalaupun itu bukan penipuan, itu namanya judi. Nggak jelas dalam artian, nggak jelas kemana dia akan beruntung atau tidak. Dia bayar nih, dia bayar, tapi nggak tahu dia akan dapat seperti itu atau tidak. Beda dengan saham ya. Di sini saham,
Memang ada yang dipermasalahkan itu bukan masalah dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, tapi masalahnya adalah dia eh, menjual saham yang belum dia miliki secara utuh atau belum settle. Karena kan dulu itu 3 hari setelah settle itu, untuk settle suatu saham perpindahan kepemilikan itu sekitar 3 hari, kemudian dipersingkat jadi 2 hari di undang-undang yang terbaru. Belum 2 hari dia sudah jual lagi saham itu, padahal belum dia miliki secara utuh. Itu masalahnya, bukan masalah dia nanti dia lihat ini naik atau turun nih, dia pantengin tuh, monitor tuh. Ya, bukan dari situnya, tapi dari sisi apa? Dari sisi dia jual belum, atau dia udah beli saham ini tapi belum settle 2 hari, dia sudah jual lagi. Nah ini yang jadi masalah. Makanya kan kita lihat kalau uang dengan uang, maka kita tahu seperti binary option tadi, ya, atau beberapa model yang sebenarnya itu aslinya sebenarnya permainan uang dengan uang, nggak, barang itu hanya seperti apa namanya, cuma cuma bohongan gitu, kamuflase gitu. Sebenarnya barangnya itu nggak ada. Ya. Ini jadi masalah. Kemudian ada asuransi. Di sini ada fatwa. Kalau memang kita dipaksa untuk asuransi tertentu para jamaah sekalian yang sifatnya itu komersial, insuransi yang sifatnya komersial yang bukan sosial, maka boleh kita mengikuti itu, tapi ambil premi yang paling rendah. Ambil premi yang paling rendah. Ini fatwanya, ya, fatwanya gitu ya. Jadi apa namanya, kita jangan sampai menikmati gitu ya. Oh mumpung ini kan dipaksa, berarti boleh dong. Ada pilihan yang premi tinggi, sedang dan paling rendah, maka pilihnya paling rendah. Itu. Nah, apa? Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dalam satu kaidah. Keterpaksaan itu di apa namanya? Diambil keterpaksaan itu sesuai dengan kadarnya. Sama seperti orang itu kalau misalnya dia nggak ada makanan kecuali babi misalnya, maka ya yang penting dia cukup secukupnya saja supaya dia ada kekuatan untuk berjalan mencari makanan yang halal. Itu. Ya. Yang sampai dia meninggal dunia gitu ya. Poinnya seperti itu. Ya. Nah, keterpaksaan itu keterpaksaan itu tingkatannya, levelnya adalah hilangnya nyawa. Yang pertama, hilangnya nyawa atau hilangnya apa, rusaknya anggota badan yang apa namanya, yang penting di badan. Nah, di sini perusahaan ya misalnya, levelnya itu gimana? Kita lihat nih, eh, levelnya itu mungkin nggak dia ada tempat lain itu, misalnya. Kalau nggak ada tempat lain atau mungkin ada, cuma ya tidak mencukupi gitu ya. Artinya gajinya tidak mencukupi di perusahaan lain. Dan ya kalau dia memaksakan diri, yang terjadi adalah dia akan apa? Akan menjadi orang yang suka minta-minta ke orang lain, ya, suka sodorkan permintaan donasi dan yang lainnya. Makanya juga perlu pertimbangan. Maka sekarang dilihat juga bekerja itu kan sebenarnya sekarang nih, ini sama seperti saham ya, seperti saham. Orang punya saham di satu perusahaan. Perusahaan itu kadang-kadang dia muamalah dengan sesuatu yang haram juga gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang. Misalnya, misalnya dia suka membiarkan saldonya itu di bank ribawi, ya, dan tidak memindahkan segera ke bank yang eh, syariah misalnya. Ini kan pelanggaran kan ya. Kalau kita punya saham di situ,
Idealnya kita kan punya kewenangan, kalau misalnya besar ya, sahamnya besar ya. Ya, maka apakah sampai di sini kita perlu mencabut kepemilikan kita, saham kita? Kalau sifatnya itu bukan yang utama, kecuali kalau misalnya dia, contoh yang utama itu gini, dia ngambil permodalan dari bank ribawi, misalnya. Dia ngambil permodalan dari bank ribawi, maka harus dicabut itu, ya, cabut saham gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, jadi sekarang bekerjaannya halal, bekerjaannya halal, kemudian diwajibkan untuk ikut asuransi perusahaan. Pertama, ya tentu kita berusaha untuk menghindari sebisa mungkin. Kalau misalnya, teman-teman sekalian, ya, disuruh asuransi kesehatan, sebagian dipotong dari gaji, sebagian dari perusahaan disupport, ya. Kemudian nanti eh, apakah sampai keluar perusahaan dari rate? Ya enggak juga gitu. Enggak maksudnya. Ya, karena ini bukan yang utama gitu ya. Karena kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita lihat perusahaan itu intinya ribawi atau tidak misalnya. Core bisnisnya itu. Ya, core bisnisnya itu apakah dia ribawi atau memang memproduksi khomer atau yang jelas. Kalau sudah jelas itu core-nya memang seperti itu, seperti lembaga keuangan ribawi, ya nggak boleh kerja di situ kan. Ya. Kemudian yang kedua, bank itu tadi, bank maaf, perusahaan tadi itu dia bisnisnya halal, cuma dia itu kadang apa namanya pinjam uang kalau lagi butuh-butuh banget ya, pinjam uang di lembaga keuangan ribawi untuk modal dia kadang-kadang, ya, atau dia meminjami bank atau lembaga keuangan supaya dia dapat untung misalnya, maka boleh kerja di situ tapi jangan di divisi keuangannya misalnya, di bagian divisi keuangannya jangan. Ini beda ya dengan saham ya, kok bisa beda-beda gitu, makanya banyak perincian, banyak sekali perincian. Orang itu kalau buru-buru, ya, buru-buru menghukumi tanpa melihat perincian, ini jadi masalah besar ini. Kembali ke pembahasan kita. Jadi beda antar pemilik saham, beda orang yang bekerja di dalam perusahaan, ya. Maka kalau memang bagiannya itu dia sifatnya dia di bagian keuangan, jadi harus tanda tangan untuk bank itu, bank lagi, lembaga apa perusahaan itu investasi di sesuatu yang ribawi, ya dia nggak boleh tanda tangan situ, itu poinnya. Nah, kembali ke pembahasan tadi pertanyaan, jadi intinya adalah asuransi itu sekali lagi, kalau memang tadi ya seperti modelnya tadi diwajibkan ikut asuransi kesehatan, premi ada dipotong dari gaji sebagian, kemudian sebagian lagi dipotong apa namanya dari perusahaan dikasih. Maka nanti yang boleh diambil yang mana? Yang boleh diambil nanti yang dikalkulasikan pemotongannya dari gaji berapa, kemudian dari perusahaan itu berapa, ya, dikeluarkan dari klaim itu uang investasi yang ribawi itu dikeluarkan, ya, dikasihkan fakir miskin, jangan dikasihkan masjid atau untuk mencuci karpet masjid, itu tidak bisa. Karena apa? Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau si karyawannya muhsin, dia sendiri yang miskin, ya boleh diambil semuanya. Boleh diambil semuanya. Ada orang punya utang, ini mungkin faedah saja. Orang punya utang riba, kemudian dia meninggal dunia, ditutupi oleh asuransi.
ada itu kan ya, ada klausul. Jadi kalau misalnya meninggal nih, yang utang, yang punya utang ini meninggal, kemudian eh, apa namanya, akan ada ketentuan kalau meninggal maka asuransi akan bayar utangnya. Apakah lunas utangnya? Lunas. Dia nggak wajib untuk membayar lagi. Apakah harus bayar ke fakir miskin? Ya nggak juga. Jadi banyak perincian ya, berjamaah sekalian. Jadi kenapa saya terangkan supaya nggak salah paham aja gitu. Ya, supaya nggak salah paham. Karena perincian-perincian ini didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih, dan kaidah fikih ini diambil tentu dari keumuman hadis Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya, ada pertanyaan lain? Atau kurang jelas tadi? Ya. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum. Nah, kembali ke pembahasan kita akan bahas masalah insurance ini sudah ya, ini masalah horor sebenarnya, masalah nggak jelas. Kenapa? Karena orang asuransi itu dia nggak jelas antara dia bayar dan dapatkan. Cuma sekarang ada model namanya investasi dan asuransi digabung. Sebenarnya kan asuransi itu bukan investasi ya, pada zaman sekalian. Kalau orang paham apa pengaturan keuangan, investasi apa asuransi maaf, asuransi itu bukan investasi. Makanya kalau orang itu kan sering kita lihat di media sosial, saya sudah bertahun-tahun kok, cuma ketika dia putus nih, dia mau berhenti, nggak balik tuh semuanya tuh bertahun-tahun. Pernah dapat nggak pada jamaah keluhan-keluhan gitu? Karena asuransi itu bukan investasi dan juga bukan simpanan. Makanya kan dari awal itu apa? Itu eh, maaf ya, semacam horor gitu, nggak jelas. Tergantung dia dapat klaimnya atau tidak. Ya, dia dapat klaim atau tidak. Gitu. Nah, eh, sekarang ada model baru digabung dengan investasi. Digabung dengan investasi. Cuma ya makanya saya katakan antum betul-betul harusnya kalau mau orang itu, kalau orang itu mau halal dipisahkan investasi dan asuransi yang sifatnya sosial, ya jangan digabung. Digabung dalam artian nanti pasti untung misalnya, padahal investasi itu ada kemungkinan untung, harusnya ya, harusnya investasi itu secara logikanya juga dan nature-nya yaitu kemungkinan untung kemungkinan rugi itu harusnya ada. Tapi kalau dipastikan untung, nah ini perkataan sales gitu, seakan-akan ya. Makanya kan ya apa ya, mas kalian. Makanya kan kita lihat sampai ada maaf ya, yang senior dia spill gajinya di media sosial 1 miliar per bulan. Ya wajar. Karena apa? Berapa persen yang klaim dari sekian ratus nasabah itu? Ya. Nasabah ya hanya sering kita lihat aja, antum kalau nggak percaya antum googling aja kekecewaan nasabah asuransi banyak. Ya. Tapi pasti mereka akan ngomong, ya Anda itu asuransi bukan investasi, pasti gitu pokoknya. Kecuali yang model baru ini. Tapi kadang-kadang juga, ya intinya kalau saran saya sih nggak usah macam-macam lah ya. Bisnis jual bakso aja lah nggak usah. Kalau nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kalau saham juga, kalau nggak ngerti juga masalah juga. Sebelum kita terjun di suatu bisnis, kita harus ngerti inci per inci, istilahnya gitu ya. Kalau tanah itu harus ngerti jelas. Orang jual bakso aja juga perlu ilmunya. Jangan, atau jual nasi goreng aja perlu ilmunya. Jangan sampai pakai apa namanya, pakai angcu dan yang lainnya. Ya, makanya
betul-betul harus diilmui. Ya. Nah, intinya para jamaah sekalian, investasi apapun itu bentuknya harus apa? Kita siap rugi, siap untung. Kalau kita dikatakan untung terus berarti itu namanya utang. Ya. Namanya menjamin modal. Menjamin modal tidak boleh dalam syariat. Menjamin modal tidak boleh dalam syariat. Ya. Menjamin modal itu nggak bisa. Apapun alasannya. Ya. Oke kan ada apa namanya? Maaf ya. Ada lembaga misalnya dia mengeluarkan surat utang. Surat utang. Ya. Kita apa namanya? Dapat kupon misalnya. Kalau saya sebut produknya nanti jadi masalah. Tapi saya kasih apa namanya? Modelnya saja. Insya Allah para jamaah familiar nih. Surat utang ini dikeluarkan nanti kita masyarakat beli surat utang itu nanti dapat semacam kelebihan per bulan gitu ya. Sekarang ada yang dikatakan surat utang yang katanya syariah. Surat yang katanya syariah. Dengan cara misalnya dia menjual gedungnya misalnya. Kemudian si penjual nanti nyewa. Ya, dikasih kita. Nanti ada waktu bisa setahun atau 2 tahun misalnya dibeli lagi itu gedungnya itu. Ya, gedungnya dibeli lagi oleh si penjual tadi yang pertama. Dengan harga yang sama ketika dia beli. Ya. Tapi masalahnya adalah penjualan ini penjualan yang sifatnya fiktif. Kenapa? Ketika mau dipakai itu nggak boleh. Ini kan cuma apa di atas kertas saja. Jadi intinya adalah ya hutangi orang tapi berbaik apa namanya ada kelebihannya. Makanya kan ini pokoknya permainan uang ini namanya kan dalam negara kan ada sisi moneter ada sisi fiskal namanya. Kalau pelajaran ekonomi ya. Sisi moneter dipegang oleh Bank Indonesia, fiskal oleh Menteri Keuangan. Kita sebagai masyarakat ada juga opsi untuk bisnis itu bisnis di sektor-sektor yang sifatnya keuangan. Contohnya main falas misalnya, main saham yang sifatnya hanya untuk mencari apa namanya selisih harga. Kalau saran saya sih, mending kalau punya uang itu kita main di level bawah, bottom ya, bottom line. Kemudian kita modali orang-orang bawah. Kalau memang kita ngerti, ya kita ngerti bisnis tersebut. Seperti apa? Seperti misalnya es boba atau bakso, atau nasi goreng, atau yang lain-lain. Ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Kalau kita main di yang tadi itu, yang besar-besar itu, yang saham itu, hanya ya memperkaya modal para pemodal gitu. Memperbanyak modal para pemodal besar. Ya kecuali antum punya modal gede mau bikin misalnya Indomaret atau Alfamart atau yang lainnya. Itu masalahnya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting antum harus tahu yang dijual itu apa. Ada homernya nggak? Ya. Kemudian dijual itu apa namanya? Ada rokoknya nggak? Ya. Ada nggak minimarket tanpa ada rokok? Hah? Ada. Alhamdulillah kalau ada. yang terkenal maksudnya. Yang terkenal maksudnya. Bisa nggak? Itu kan franchise tuh. Bisa nggak ada persyaratan tanpa rokok misalnya? Saya pernah dapatkan tapi di Jakarta. Terkenal. Franchise terkenal ya. Di sini nggak menjual rokok gitu. Nggak tahu caranya gimana. Apa bisa klausul itu dimasukkan dalam perjanjian? Ya. Itu kan besar kan zaman dulu kan kecil, sekarang kan besar. Mungkin kalau saya dengar adalah
patungan sifatnya biar nggak terlalu besar untuk franchise itu. Nah, kembali ke pembahasan kita pada jamaah sekalian, kita bahas sebenarnya kalau ini saya mau bahas saham tapi takutnya juga mungkin sebagian para jamaah nggak main, jadi nggak ada artinya, nggak khawatir malah apa namanya sifatnya tidak berfaedah gitu ya. Kita bahas yang kira-kira penting bagi kita yang mungkin mengenai kita semua. Yang pertama itu ya, faktor ketiga jual beli itu haram adalah masalah riba. Riba insyaallah paham. Tapi riba di sini kami akan kasih suatu info yang mungkin para jamaah sebagian belum tahu, yaitu riba itu ada dua sebenarnya. Riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli. Riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli. Saya nggak baca masalah dalil-dalilnya ya, karena nanti insya Allah para jamaah sudah paham banget lah ya. Tapi saya ingin memberikan detail-detail jenis-jenisnya ini saja, yang kira-kira apakah di situ ada kemungkinan untuk halal atau tidak. Kalau pengharaman riba kan jelas ya, Al-Baqarah 275 itu pengharaman riba. Cuma ulama lebih mendetailkan apa saja jenis riba itu. 275, 278, 279 Al-Baqarah juga sama ya. Banyak nih dalam Al-Qur'an ya. Insyaallah. Al-Baqarah nih ya. 275, 276, 278, 279. Kalau hadis Nabi jelas ya. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan menuduh wanita beriman yang lalai dengan zina. Saya ulang lagi ya, ada 7 hal yang akan membinasakan. Kalau dalam mungkin para jamaah yang sudah hafal hadis, as-sab'ul mubiqat ya, mubiqat. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan ya. Kemudian memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan menuduh wanita yang baik-baik, yang beriman dengan tuduhan zina. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian hadis yang lain ya, riwayat Muslim, Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba, ya, alhamdulillah min dzalik, dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama. Rasulullah, saya ulang lagi, mengutuk orang yang makan riba, pemberi harta riba, penulis akad riba, dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau orang itu punya uang, jangan senang-senang naruh uangnya di lembaga keuangan ribawi. Ah, cuma kecil aja. Masuk nih di sini nih. Kenapa? Dia memberi riba. Lembaga keuangan yang utang riba. Makanya kalau ada rekening ya di lembaga keuangan riba, segera ditutup. Tapi butuh mesin untuk bisnis. Kalau butuh untuk bisnis, ya kalau sudah selesai transaksinya, dikosongkan, dipindah ke apa yang syariah gitu ya, kalau bisa. Ya. Jadi kosong aja gitu yang di apa namanya, di lembaga keuangan riba itu. Hanya untuk apa? Menampung sementara. Gitu. Jadi sama ya. Termasuk yang utang pinjol juga sama. Online.
Kita lihat kasus di IPB ini, ratusan orang. Naudzubillah min dzalik, astagfirullah. Ini mahasiswa. Mahasiswa itu kan harusnya pintar ya. Tapi mereka dibodohi oleh ya orang-orang biasa gitu. Dengan dalih investasi, ya anak-anak IPB ini, mahasiswa IPB, bukan satu dua, banyak. Disuruh utang pinjol, nanti dapat return 10%. Bank saja ngasih bunga deposito nggak sampai 10% setiap tahun. Sebenarnya sudah nggak logis, tapi nggak tahu gimana caranya kok bisa orang-orang yang berpendidikan ini kena gitu. Orang yang masuk IPB kan bukan orang sembarangan. Saya aja nggak yakin bisa masuk IPB. Ya, namanya orang, tapi ya karena kata Nabi inna minal bayan lasihra, sesungguhnya di antara untuk sihir adalah orang itu mampu memberikan keterangan. Jadi menjelaskannya bagus, sehingga orang akan tersihir gitu. Tapi ini makanya kan gini, para jamaah sekalian. Intinya ini yang merusak ekonomi. Ya, sekali lagi bubble, jadi riba ini. Allah kan mengatur setiap transaksi itu harus ada barang atau jasanya. Supaya apa? Supaya perekonomian itu balance antara alat pembayaran sama barang dan jasa. Tapi sekarang nggak di barang dan jasa dihilangkan, hanya money game saja, permainan uang. Ya, permainan uang. Jadi uangnya saja yang muter, barangnya nggak ada atau jasanya nggak ada. Ya pasti akan bermasalah. Perekonomian yang dibangun di atas ribawi pasti akan bermasalah. Kenapa? Nature-nya kehidupan itu ya ada alat pembayaran, ada barang atau jasa. Ya, sama dalam tubuh kita ini, ya para jamaah sekalian, kita bukan hanya butuh minum, butuh makan juga. Ya, nggak bisa orang itu minum saja atau makan saja. Semua itu apa? Saling bergantung satu sama lain. Tapi nggak dibikin sekarang, makanya kan nggak akan ada habisnya inflasi ini. Ya itu secara logika saja. Uangnya tambah banyak, ya, kemudian barangnya nggak ada, ya otomatis akan terjadi inflasi. Kan orang nih, saya kasih gambaran. Orang nabung misalnya 1 juta, tertulis kan di lembaga keuangan di bawah 1 juta. Nanti pihak lembaga keuangan A ini yang menerima ini boleh menghutangkan lagi ke yang lain, misalnya 900.000, ya, dihutangkan ke kontraktor, ya 900.000. Nah, sebagian nanti disimpan lagi di bank yang lain, bank yang juga minjamkan lagi. Jadi yang uang 1 juta ini tertulis nanti akhirnya itu bisa sampai 10 juta, 11 juta. Tertulis lah ya, di angka-angka itu. Ya. Makanya orang itu hanya mengatakan, oh ini cuma angka-angka saja, antum transfer uang ke yang lain itu cuma angka saja. Paham nggak maksudnya? Uangnya kemana kertasnya? Kertasnya di mana? Nggak ada. Apalagi sekarang ada less paper namanya. Ya berusaha untuk menghilangkan kertas, uang kertas. Tapi intinya begitu. Jadi uang itu akan semakin banyak. Belum bunganya. Itu baru saling menghutangkan ya. Belum bunganya. Jadi uang yang antum orang pertama itu yang dapat dari percetakan uang 1 juta, itu ketika masuk ke bank, itu nggak mungkin bank pasti diamkan, nggak mungkin, ngapain. Paling tidak bank itu akan naruh lagi di Bank Indonesia misalnya. Dapat juga, dapat bunga juga. Ini namanya riba. Jadi nggak seimbang antara barang dan jasa, kemudian dengan apa? Dengan alat pembayaran ini. Otomatis kalau nggak usah jauh-jauh, setiap orang dikasih emas nih di ruangan ini, maka harga emas itu akan turun di antara orang-orang ini. Makanya apa? Sekarang kan kalau misalnya satu kampung ini kemudian saling beli,
ya pasti harganya akan dinaikkan barang itu. Karena nggak seimbang antara demand and supply dan yang lain itu nggak seimbang. Ya, makanya kan sekarang bunga dinaikkan supaya apa? Orang itu lebih banyak menabung di bank, otomatis uang yang beredar itu semakin sedikit. Kalau uangnya sedikit, maka kembali normal harga itu, harga barang dan jasa. Ya, tapi itu nggak bisa bukan solusi, gitu kan? Bukan solusi. Gitu ya. Jadi ini secara logikanya begitu para jamaah sekalian. Ya. Kenapa ini bermasalah di sisi ekonomi? Nggak usah belajar ilmu ekonomi tinggi-tinggi, sederhana saja. Ya. Dan ijma ulama kesepakatan konsensus bahwasanya semua ulama mengatakan haram, gitu ya. Ya kecuali memang ada orang yang balelo. Orang balelo siapa nih? Ya sebagian oknum gitu ya. Ya memang mengatakan bahwasanya ya nggak masalah gitu karena kita kan sifatnya apa? Kita kan namanya orang itu kan ngutangi orang lain. Kalau nggak ada fee-nya mana untung gitu ya. Nanti rugi terus dong. Kemudian juga ada keterangan lain, kalau sedikit nggak apa-apa. Ya, ini juga menjadi masalah. Nah, kembali ke pembahasan kita. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, teman para jamaah sekalian. Riba dain, ya, ada riba utang, ada riba jual beli. Nah, riba utang seperti apa? Ada dua jenis, yaitu riba dalam pinjam meminjam dan riba dalam jual beli tidak tunai atau kredit. Ya, riba utang piutang ada dua jenis. Jadi kan kita bagi dua dulu nih, ada riba utang piutang, ada riba jual beli. Sekarang kita bagi lagi. Yang pertama riba utang piutang ini, ya, atau riba dain. Yang pertama adalah riba pinjam meminjam uang, dan yang kedua adalah riba dalam jual beli tidak tunai atau kredit, ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah menambah hutang saat jatuh tempo. Saat jatuh tempo nggak mampu bayar, ini contohnya nih ya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu menambah hutang ketika jatuh tempo dan tidak dibayar. Ini insya Allah paham ya para jamaah sekalian ya. Datang kita kepada orang yang berhutang, waktunya pembayaran nih. Kemudian dia bilang, saya nggak ada duit, tambahin saya temponya, saya tambah lagi deh pembayarannya. Ya, maksudnya pembayar utangnya. Utangnya misal dulu 100 juta, dalam waktu setahun, datangi, setelah setahun datangi, dia belum mampu, dia bilang, kasih saya tempo, nanti saya tambah lagi pembayarannya, jadi 100 juta, 110 juta nanti. Misalnya. Ini contoh, ini jahiliyah banget ini ya. Makanya kan ada istilahnya andirni azidka. Ini yang pertama. Ini bisa uang, bisa barang ya para jemaah sekalian. Bisa uang, bisa barang. Dalam artian utangnya uang atau utangnya barang nggak sama tukang kredit, panci dan yang lainnya. Kalau modelnya seperti ini sama juga. Meskipun cuma panci ya. Yang kedua, contoh lagi, bukan jatuh yang pertama memang disyaratkan di awal. Sudah disyaratkan di awal. Kalau kamu utang 1 juta, bayarnya nanti 1.100.000. Sudah disyaratkan di awal. Bukan yang pertama tadi. Ini sudah jelas ya para jemaah sekalian. Termasuk juga kalau contoh yang mirip, untuk yang contoh yang pertama adalah kartu kredit. Kartu kredit. Kartu kredit, di mana dia kalau telat bayar ada klausul dendanya. Itu mirip dengan contoh yang pertama tadi ya. Nah, makanya kan para jamaah sekalian, kalau yang tadi yang orang IPB tadi itu satu orang, bukan orang IPB, sebenarnya kan satu orang ini kredit mobil,
Kemudian nampaknya berat nih bayar kredit mobil ini. Akhirnya dia nipu sekian banyak mahasiswa. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa bayar ya kredit mobil itu. Ini juga menjadi apa namanya peringatan bagi kita. Jangan sampai kita apa? Kalau nggak jangan sampai kita membeli barang yang kita nggak mampu untuk selesaikan gitu. Kemudian kredit jangan sampai menjadikan kita apa? Para jamaah sekalian lupa bahwasanya ada hari pembayaran. Setiap buka HP nih, saya nggak tahu ya, buka aplikasi apa gitu. Ada iklan pinjol. Oh, gampang. Dapat nomor kamu berbayar nanti dapat 5 juta. Jadi mudah sekali dipermudah gitu. Ya. Padahal ini apa? Ya katakan kita nggak usah bicara agama pun. Waktu bayarnya itu kan nggak diterangkan. Nanti kalau kamu nggak bayar ada apa debt collector, nggak diterangkan sama dia. Seakan-akan oh, rugi banget kamu, nggak keren kalau nggak utang. Gitu. Malah orang suruh utang, jemaah sekalian. Dan mereka mungkin ya, kenapa mereka berani? Mungkin ada sisi asuransi juga. Kalau nasabah lari, mungkin ya, sebagian mungkin ya, ya akan di cover oleh asuransi. Asuransi rugi nggak Muksin? Ya nggak juga. Kenapa? Karena yang klaim juga berapa? Saya pernah dikasih data para jamaah sekalian oleh salah seorang yang bertanya kepada saya. Dia menjalankan bisnis seperti ini. Kalau katakan bisnis reparasi mobil. Setiap pemilik mobil itu bayar iuran, katakan ya. Iuran setiap tahun misalnya 250.000. Sepanjang tahun dia akan di cover nih kerusakan-kerusakannya mobil-mobil tuh. Ya. Ternyata para jamaah sekalian, yang klaim nggak sampai 20%, nggak sampai 30% selama setahun, bayangkan. Ya, nggak sampai 20%, nggak sampai 30%, nggak sampai. 70% tuh murni balik ke dia. Makanya bisnis insurance ini untungnya besar. Makanya agen-agen itu besar dia. Ya. Cuma apa lagi kalau lagi klaim, makanya antum kalau klaim apa namanya mobil, pertanyaannya banyak. Tapi begitu bayar premi nggak banyak pertanyaan. Antum kalau lagi ramai didatangi itu kantor asuransi, ya pada kabur nggak tahu yang ada di sana hanya mungkin orang nggak ngerti apa-apa. Makanya betul-betul ini saya katakan bermasalah gitu. Kedoliman di atas kedoliman, penipuan, kedoliman, ya. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya. Nah kembali ke masalah kita, riba jual beli itu ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah namanya. Supaya kita bisa bedakan ya. Nanti kalau antum paham ini, antum akan lebih mudah memetakan permasalahan ini. Riba jual beli ada dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi saya ulang lagi ya para jamaah sekalian. Riba ada dua, riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang ya dibagi dua juga, ya, yaitu riba dalam pinjam meminjam dan riba dalam jual beli tidak tunai. Nah sekarang bagian kedua, riba dalam jual beli itu ada dua juga, dibagi dua juga, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah namanya. Riba fadl itu apa Muhsin? Ini contohnya nih, beras raskin 2 kilo ditukar dengan beras rojo lele 1 kilo. Beras raskin 2 kilo ditukar dengan beras rojo lele 1 kilo. Bisa ada gambaran nggak kira-kira? Paham ya?
Jadi ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang sudah sering kita dengar ya. Ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin fa in ikhtalafat hadhil ajnas fa bi kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum, jawawut ya, kemudian kurma, kemudian garam, ya itu harus sama kalau ditukar dan harus cash. Termasuk contoh juga adalah para jamaah sekalian ketika menukar uang 100.000 menjelang hari raya, 100.000 lembaran dengan pecahan 20 ribuan misalnya 80.000 misalnya. Itu juga apa? Riba fadl namanya. Ya. Komoditi riba ini ya. Riba nasiah bagaimana? Riba nasiah itu keterlambatan. Jadi misalnya saya tukar rupiah dengan dolar. Kamu punya dolar kan? Sekarang aja rial. Kapan habis umroh? Habis umroh kan? Kamu punya rial berapa sisanya? 1.000 rial. Berapa 1.000 rial per jamaah? Kalau dirupiahkan 4 juta lebih ya. 4 juta lebih ya, 4 juta 100 atau berapa gitu ya. Yaudah, sini. Realnya nanti 2 jam lagi saya transfer 4 juta 100. Nah, ini namanya riba nasiah. Riba nasiah. Harusnya apa kalau tukar menukar? Tukar menukar itu harusnya apa? Harusnya cash. Memang nggak harus sama. 1 dolar nggak mungkin dihargai 1 rupiah, nggak mungkin. 1 rial nggak 1 rupiah, nggak juga. Beda dengan beras tadi ya, kita harus bedakan nih. Ini kan rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial. Tapi harus cash. Ya. Beli emas pun sama. Makanya kan beli emas online itu kan bermasalah di situ. Namanya riba nasiah di sini. Bukan masalah harganya, tapi masalah tidak cash dalam penyerahan. Gak usah jauh-jauh nih. Antum beli emas nih. Saya mau beli emas batangan, antam misalnya. 10 gram. Kemudian dibayar sudah. Sesuai harga. Ya, harga hari itu. Tapi si penjualnya makan siang dulu. Ntar ya Pak, untuk emasnya nanti setelah makan siang. Paling berapa lama sih makan siang? Nggak boleh. Ya udah kalau gitu, kalau mau makan siang nanti aja deh. Saat selesai makan siang kita transaksi. Jadi gitu. Kalau nggak jadi masuk riba nasiah. Kenapa Muhsin? Nggak boleh. Yang paling parah itu adalah riba utang piutang atau riba dain tadi itu ya. Nah, riba jual beli ini dilarang ya. Karena itu akan menjadi jalan riba yang pertama. Riba kedua ini akan menjadi jalan riba yang kedua. Riba kedua ini akan menjadi jalan riba yang pertama maksud kami. Ya. Kayak pada mas kalian mungkin ini proyektornya nyala ya. Kalau susah bayangkan sebenarnya, atau saya tuh nanti kapan-kapan ada papan gitu. Nah, biar ada bayangan gitu. Jadi kan kalau gini susah. Jadi intinya adalah pada jamaah sekalian, bahkan gini, kurma jenis sukari. Ini kalau dikasih contoh nih. Kurma sukari ini kan agak mendingan nih, ada nama kurma barhi. Kurma itu macam-macam, ada kurma itu yang kualitas bagus, kualitas buruk. Yang kurma kalau di Arab sana itu dipakai untuk unta, di Indonesia untuk takjil. Ya. Ya maaf saja gitu ya. Harusnya kan orang itu niat kalau ngasih itu ya cari yang kualitas bagus gitu ya. Ya. Makanya kan kadang kurma yang kurma yang mungkin kualitas kurang itu habis makan sakit gigi atau nyelip.
Ya bukan berarti nggak boleh, tapi harus kasih tahu kalau memang nggak mampu memang masyarakat. Kalau memang itu di sananya itu bukan untuk manusia, karena kualitasnya emang kurang bagus, jangan dikasih apa? Jangan dikasih manusia gitu. Ya, apalagi kurma yang direndam ya ada kan murah juga tuh direndam pakai gula merah atau kayak kelihatan banget tuh gulanya. Maka di sini ada kurma, katakan kurma jenis buruk dengan kurma sukari. Sukari 1 kilo, ini 2 kilo. Itu jelas nih nggak boleh nih. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Jam 5.31 nih. Ya, mana? Harus makan kurma diabetes. Yang Nabi sebutkan itu para jamaah sekalian ada gandum yang empat komoditas saja, tapi nanti ada perluasannya. Makanya beras nggak disebutkan Nabi, tapi dikiaskan namanya. Nabi kan hanya menyebutkan gandum bulat, gandum panjang, kurma, dan garam. Ya, garam. Zaman dulu kan di padang pasir kan jauh dari ya agak susah garam zaman dulu, termasuk barang yang berharga. Sekarang kan nah, ya biasa saja nggak terlalu berharga gitu. Tapi tetap berlaku. Intinya adalah segala bentuk makanan pokok yang bisa disimpan lama itu masuk ke dalam mas ini. Makanya beras masuk. Beda dengan orang tukar mangga, mangga mangga Indramayu sama mangga yang kualitas di bawahnya. Itu boleh, nggak kena misalnya beda apa namanya beda ukuran, nggak kena hajin karena nggak masuk gitu. Sayuran bayam 1 kilo dengan kangkung 2 kilo nggak masalah juga, karena nggak masuk ini. Ya, mobil antum eh, apa namanya atau Vespa tahun 80 ditukar dengan atau yang ada kemarin RX King misalnya yang belum pernah dipakai tahun berapa RX King itu muncul saya nggak tahu 90 ya yang klasik-klasik itu ditukar dengan apa namanya dengan motor apa yang apa namanya yang baru yang harganya 100 juta misalnya ya nggak apa-apa juga nggak masalah karena nggak masuk hadis ini jadi sini terbatas sebenarnya ya ya jadi tapi istilahnya orang ngapain dan yang jadi masalah bukan dari sini ya tapi masalah israfnya RX King banyak di rumah koleksi nih dari tahun sekian namanya israf namanya haramnya dari sini israf para jamaah sekalian wa kulu wasrabu wala tusrifu kata Allah Subhanahu wa taala makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan paham nggak para jamaah sekalian koleksi itu kalau menghabiskan banyak uang ini jadi bermasalah dari siapa israf ya jadi bermasalah dari si israfnya itu kan bukan barang haram maksud iya tapi berlebih-lebihannya ya bayangkan para jamaah sekalian ada orang di sana susah untuk apa namanya cari modal dia berdagang jamu pakai sepeda ontel atau bawa buku kemana-mana saya pernah lihat tuh ada orang bawa buku berjalan berkilo-kilo daripada buat itu kasihlah modal dia boleh anda ambil untung gitu mendingan begitu daripada koleksi RX misalnya gitu ya para jamaah sekalian makanya kan ya boleh tapi ya yang murah-murah saja gitu ya yang kira-kira nggak mahal-mahal gitu ya mahal-mahal itu kan jadi masalah antum koleksi apa nih misalnya filateli misalnya. Filateli kecuali kalau filateli mahal itu masalah juga gitu. Oh, filateli ya zaman dulu kan SD ya, Franco gitu. Franco dari Belanda kalau mahal-mahal juga jangan biasa saja gitu. Tapi intinya setiap anu punya makanya kan orang tuh heran katanya resesi tapi ketika ada pameran motor di Senayan transaksinya sekian triliun orang Indonesia ini miskin apa enggak gitu berarti benar-benar ini namanya apa namanya tadi tuh gara-gara israf namanya ya
Bayangkan harga sekian mobil, harga sekian miliar, itu pajak ludes kalau orang-orang kaya Indonesia ini. Saya bingung 6 miliar itu sebesar apa duitnya, sebanyak apa? Saya belum pernah melihat uang seberat 6 miliar. Maksudnya di depan dia. Yang gitu. Tapi orang Masya Allah beli itu seperti itu. Berarti kan ada orang-orang kaya. Nah ini jadi masalah kenapa pemerataan itu nggak ada. Ya, makanya kan orang komunis sangat benci nih. Tapi cara mereka salah. Orang komunis itu. Pemerataan secara mutlak akhirnya. Ya. Islam enggak. Islam itu memberikan kebebasan orang untuk punya harta, tapi ada sana syariat zakat, infak, sedekah, wakaf. Supaya apa? Al-Quran kaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu enggak hanya berputar dengan orang-orang kaya saja gitu di antara kalian. Itu hikmahnya gitu. Tapi Islam enggak menyuruh orang harus sama rata, enggak, karena enggak bisa. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sengaja Allah angkat sebagian di atas sebagian yang lain. Ya. Memang sengaja seperti itu. Karena ada hikmahnya yang Allah inginkan. Makanya kita jangan sampai ya, kalau mending jadi komunis saja gitu. Enggak juga. Ya. Di sana komunis nanti seperti Xinjiang misalnya, atau Xinjiang. Ya. Lelang apa itu? Yang online atau apa nih? Yang lelang. Ya. Lelang itu kan memang ada arahan Nabi SAW, la yabi ba'dukum ala bai akhi. Jangan seseorang itu melakukan penjualan dari penjualan saudaranya. Ya. Termasuk juga melakukan pembelian dari pembelian saudaranya. Lelang itu mirip dengan itu, tapi lelang itu dikecualikan. Kita kan gini nih, maksudnya gini, gimana sih maksudnya? Ada orang lagi tawar menawar, kemudian langsung kita potong. Buat saya aja barang ini, saya bayar lebih banyak daripada apa yang dia tawar. Ini nggak boleh. Atau sudah terjadi deal, kemudian kita datangi dari belakang, ya, antara penjual atau pembeli supaya membatalkan apa jual belinya. Kita kasih harga yang lebih. Kan sama, mirip kan, lelang kan gitu kan, satu orang nawar, ditawar lagi, tapi lelang ini dikecualikan karena apa? Terbuka semuanya, ya, terbuka. Bukannya tadi itu yang saling menikung dari belakang, itu beda. Itu haram. Ya. Termasuk juga apa? Termasuk juga kalau bahkan waliyakhtu ba'dhum ala khitbati akhi, melamar di atas lamaran saudaranya. Tapi lelang ini harus perhatikan juga ya. Lelang misalnya motor dari leasing. Leasing ini ngambil dengan cara halal atau haram nih leasing? Maksudnya gimana maksudnya gini? Orang kan gini, kalau orang motor nih, pada mas kalian, motor itu dia orang kredit ya. Misalnya saya kredit motor, saya bayar misalnya 1 bulan 1 juta misalnya ya. Harga motor ini misalnya 11 juta. Saya sudah bayar 10 bulan. Tinggal 1 bulan saya nggak mampu. Ditarik oleh debt collector motor kan. Ya ditarik lah. Mau dijual, lelang. Ya, jual. Kemudian laku nih motor. Ya, 11 juta misalnya di lelang itu. Atau apa namanya? Maaf, misalnya katakan 13 juta katakan. Dia kan harusnya leasing itu hanya ngambil 11 juta. Atau kan berapa? 10 juta ya saya ngambil. Ya, 11 juta. Dia nggak mengembalikan sama sekali ke saya. Dan yang keadaannya faktanya seperti itu. Ya. Jadi ngambil
istilahnya menyita tanpa ada pengembalian sama sekali, padahal dia sudah berlebih untungnya. Bahkan kadang-kadang leasing itu juga apa? Dapat dari asuransi. Kalau ada pengguna atau nasabah nggak bisa bayar, sebenarnya dia untung saja, balik modalnya. Maka di sini jadi masalah. Jadi intinya apa? Mengambil harta orang lain. Makanya kan kita harus tanya nih, nanti ini yang diambilnya dengan cara apa ini? Makanya kan kalau saran saya nggak usah lah gitu ya. Karena di samping juga ini memperkuat sistemnya gitu. Sistem leasing yang sifatnya apa? Ribawi ini. Gitu. Kecuali memang ya kalau misalnya lelangan kantor, lelangan misalnya oleh pengadilan ya KPK. Tapi biasanya sih nggak jauh beda dengan harga normal gitu. Biasanya. Ya. Hah? Ya. Hmm. Iya. 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 Orang punya toko, ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak usah kita nggak bicara masalah leasing nih. Kita bicara orang biasa. Saya punya HP nih. Sama seperti Nabi SAW misalnya. Siapa yang beli? Ya, lebih mahal kan Nabi mempersedekah dengan apa namanya dengan barang ini. Ada yang mau lebih tinggi, ada yang mau lebih tinggi, nggak masalah, nggak masalah. So, kalau misalnya yang tadi itu, yang bank atau misalnya rumah ya dia nggak cicilnya nggak sampai selesai kemudian akhirnya disita tanpa ada pengembalian sama sekali. Ini namanya kedoliman. Maka kita nggak boleh bantu di situ. Kalau kita beli, kita bantu kedoliman ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kecuali kalau memang ada perjanjian di awal, ada surat nih. Ini juga bagus nih para jamaah sekalian. Antum mengkreditkan barang, motor misalnya. Antum ada surat. Nanti kalau surat perjanjian, kalau saya nggak mampu bayar, ini surat tantangan nih si para peminjam. Kalau peminjam nggak mampu bayar, maka pemberi pinjaman atau pemberi kredit berhak menjual barang tersebut, motor tersebut misalnya. Dengan catatan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada si peminjam, orang yang melakukan pinjaman. Paham nggak kira-kira angkanya pada jamaah sekalian? Ada bayangan nggak? Kita nggak bicara bank nih. Jadi gini, contohnya ada motor misalnya harga 10 juta. Ya. Saya kreditkan ke apa namanya? Ke orang ya, ke B misalnya. Ya. 10 juta ini sudah saya dapat untung nih 10 juta. Ya, saya dapat untung dari 10 juta ini. Pokoknya kamu bayar setiap bulan itu 1 juta. Ya. Kemudian, para jamaah sekalian, 9 juta sudah dia bayar. Tapi bulan terakhir dia nggak mampu bayar. Ya. Maka saya berhak untuk ambil lagi nih motor, saya jualkan, bukan diambil. Saya jual karena sudah perjanjian tadi. Ya. Saya jual, kemudian apa? Dilihat lakunya. Kalau laku misalnya 6 juta katakan, atau 5 juta ya, katakan ada 5 juta. Berarti kan saya sudah 59 nih, saya tinggal ambil 1 juta lagi, hak saya. 4 juta harus saya kembalikan ke si peminjam ini. Tapi dia kan rugi Muhsin. Dia kan rugi. Dia bayar 9 juta, cuma kembali 4 juta. Nah, itu resiko dia. Ini halal, nggak ada masalah seperti itu. Ini halal pada zaman sekarang. Karena kalau saya yang berkorban, itu nggak bisa juga. Saya sudah bantu dia, kemudian saya juga
eee, kena lagi masalah ini. Uang saya yang harusnya berkembang jadi macet berapa bulan misalnya. Jadi ini juga untuk melindungi para pemilik harta, ini boleh. Ah, mhm, ah, iya. Jadi kalau kita mau nolong orang yang, punya utang di bank atau utang ribawi, kita bayar cash, boleh, nggak masalah. Jadi supaya dia terlepas, paling tidak dia ada pengembalian sedikit-sedikit lah ya, daripada disita oleh bank, mau utangnya motor atau tapi bukannya bantu-bantu musin, enggak, kata ulama enggak. Karena apa? Bahkan ini melepaskan dia dari riba segera. Tapi yang jadi masalah adalah kalau, overkredit. Jadi saya melanjutkan kreditnya dia, sama saja, itu jadi masalah. Beda dengan yang bayar cash. Kalau berkredit jadi bermasalah, bukan bukan kita melepaskan, tapi kita kita beralih, kita dia dia selesai, kita yang kena riba, gitu. Tapi kalau kita segera bayar, ya itu kita lepaskan. Meskipun sebenarnya lebih dari apa namanya, kita sekarang istilahnya bayar bunganya juga gitu kalau memang aslinya kan kita bantu itu sesuai dengan modalnya saja, harga pokok ya, tanpa bunga. Tapi kalau memang nggak bisa lepas kecuali dengan bunga, ya sudah kita bayar juga bunganya, kan gitu. Karena apa, ya nggak tahu sekarang undang-undangnya kan gimana. Kalau nggak gitu nanti dia dikejar debt collector. Katakan tuh nggak resmi, tapi tersiksa juga oleh debt collector, ya kan. Bahkan ada kasus para jamaah sekalian, maaf-maaf saja ini, ada orang, maaf ya, suaminya kerja kalau nggak salah di luar negeri, istrinya punya utang dengan ya lembaga itu ya, kredit-kredit yang mudah itu. Akhirnya apa, nggak bisa bayar, itu bayar dengan badannya si wanita itu. Ini kisah nyata, suka sama suka gitu. Makanya kan masalah gitu ya. Makanya ya sudah gitu, daripada ribet, ini jadi pelajaran bagi dia gitu. Untuk nggak kredit rumah kalau nggak mampu. Dan terutama nanti kalau misalnya resesi tiba. Resesi tiba itu kan kemungkinan bunga bank naik. Bunga bank naik otomatis nanti bunga kredit juga naik. Gitu ya. Makanya sekali lagi nggak usah buru-buru ya masalah rumah, masalah motor, masalah mobil kalau memang bukan kebutuhan pokok ya. Kalaupun kebutuhan pokok carilah lembaga keuangan yang sifatnya eh, bisa apa sesuai dengan klausul non ribawi. Ya. Jangan ngomong dulu ada denda nggak. Tapi kalau dia ngambil untung itu emang nggak masalah ya, ngambil untung misalnya harga modal dia misalnya 10 juta kemudian dia jual 15 juta, 20 juta itu memang nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ada denda atau tidak, denda keterlambatan misalnya. Ya, kemudian sudah dimiliki belum barang ini oleh pihak lembaga keuangan tuh ketika dia jual ke nasabah. Cerita gimana? Boleh, dengan catatan ada pengembalian kalau memang berlebih. Ya dia misalnya dia dapat cicilan udah berapa, kemudian dia ambil haknya saja, sisanya dia kembalikan kepada nasabah. Ya, jadi nggak harus sita itu nggak bukan sita itu maksudnya adalah sita itu yang sifatnya apa yang nggak boleh itu sita yang sifatnya tidak ada pengembalian, ada klausul tidak ada pengembalian sama sekali meskipun dia untung besar melebihi harga yang dia tetapkan sebelumnya. Gitu. Ya, udah. Nah, real saat itu nilai apa kurs. Oh ya.
Nggak boleh, nggak boleh. Harus sesuai kurs gitu. Gimana? Kita butuh uang receh nih untuk bagi-bagi di kampung. Kita boleh bayar orang untuk ngantri di bank, nggak masalah, uang jasa. Bedanya apa Muhsin? Kalau uang jasa itu mau yang ditukar 10 juta, eh, 1 juta, 2 juta, sama. Fee-nya sama, uang ngantrinya. Ngantri katakan, ngantri dia capek nih, untuk pijit 100.000, untuk makan 50.000. Ya. Untuk istilahnya, jangan uang rokok ya, uang kopi misalnya. Uang kopi misalnya. Jadi 200.000, ya nggak apa-apa, kasih fee dia 200.000. Ya, realnya begitu. Ya, mau dia ditukar 10 juta, 20 juta. Jadi kalau di situ, kalau yang orang jual paket itu kan semakin besar yang dia tukar, maka semakin besar pula untuk marginnya gitu. Maka gimana Musin ya? Kalau di real ini ya nggak usah beli yang paket, ya sebisanya saja, seadanya saja gitu. Ya, seadanya saja gitu. Toh sekarang di Saudi juga, Mekah atau Madinah, orang juga sebagian menerima 100.000 juga. Meskipun harganya sebenarnya kalau pakai rial lebih murah. 100.000 dia bulatkan saja, tapi bulat ke atas, gitu, bukan bulat ke bawah. Jadi yang untung adalah pedagangnya. Tapi setahu saya nuker-nuker sih nggak ada. Ya nggak tahu, mungkin saya belum pernah dengar paket itu, tapi saya nggak dikasih paket-paketan, ya dikasih. Sebisanya aja dia yang ada di situ apa. Intinya sama, kalau yang tadi itu sama dengan yang di pinggir jalan itu. 20.000 sekian, 10.000 sekian. Gitu, namanya nggak boleh. Ya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Ini masuk dalam hak kekayaan intelektual ya, haki, haki ya. Emang begitu Muhsin sebenarnya. Eh, Hak kekayaan intelektual itu sebagian ulama mengatakan, terutama masa modern ini diakui oleh syariat. Ketika merek atau paten, paten itu kan berkenaan dengan hasil pemikiran ya. Hasil karya seorang dia mikir dalam, kemudian seseorang nggak boleh sama persis kecuali dia bayar patennya ke pihak yang memang penemu pertama kali. Boleh. Nah, sekarang resep masak nih, rahasia. Boleh dirahasiakan nggak sih? Ya boleh aja sebenarnya. Boleh saja, resep masak nih. Boleh dirahasiakan. Misalnya ini kan rahasia perusahaan. Ya, boleh saja. Kalau ada orang misalnya dia mengkomersialkan lagi, dia pakai sendiri kemudian komersial tanpa ada fee yang diberikan kepada penemu pertama, ini tentu melanggar hak tadi itu, hak intelektual tadi itu. Makanya, tapi ini jangan disamakan dengan ilmu pengetahuan ya, agak beda. Misalnya kan hukukut tab'i mahfudatun lada al-mu'allif. Hak cetak dikembalikan kepada mu'allif. Ini kan kekayaan intelektual nih misalnya. Kalau misalnya di desa tertentu ada buku tersebut, kan buku ini buku penting nih, buku ushul fikih, buku fikih, buku akidah. Tapi ada tulisan copyright ya untuk pencetakan nih. Tapi di sana nggak ada lagi nih, nggak ada lagi buku tersebut. Tapi ini butuh banget nih karena bagus tulisannya. Sebagian ulama bolehkan karena apa, sifatnya ini ada hubungan dengan perbaikan akidah, masalah agama gitu ya. Tapi kalau masalah makanan, orang tetap bisa makan kan tanpa, maksudnya dengan resep yang tadi itu. Nah, beda dengan akidah nih, di pelosok daerah akidah ini, kalau orang akidahnya nggak benar dia nggak masuk surga nih.
Itu bisa jadi gitu. Ya kalau dia lalai ya gitu. Jadi makanya denda ini gimana maksudnya? Jadi denda ini ya sah-sah saja. Jadi seperti dia bayar royalti gitu. Royalti. Tapi ya namanya antum sekarang nih. Sekarang ada fried chicken nih. Kan banyak tuh. Ada Bogor fried chicken. Macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. KFC sama anu ya Al-Baik misalnya itu tuh Al-Baik ya di Saudi misalnya. Al-Baik kan laris banget tuh. Kalau sana tuh mesti ngantri tuh setengah jaman. Orang, tapi kalau misalnya orang nih, para jamaah sekalian, dia kalau nggak dipatenkan, ya orang boleh niru kalau nggak dipatenkan ya. Kalau nggak dipatenkan, nggak daftarkan juga, memang dia misalnya ya nggak terlalu peduli dengan itu ya, boleh-boleh saja gitu dia niru. Cuma jadi masalah adalah ini masakan ya, tapi kalau jangan bicara masalah sepatu dan yang lainnya ya. Kalau nggak dipatenkan, misalnya Eiger nggak dipatenkan, kita niru, kita bikin sama kayak Eiger, kemudian kita nggak boleh, karena orang pikir ini Eiger yang sudah terkenal itu. Jangan jangan itu, mungkin nama yang lain ya, misalnya apa ya, apa namanya, Salak, Gunung Salak misalnya, bukan Eiger. Eiger kan nama gunung di Eropa. Kita pakai nama Gunung Salak misalnya, Senal. Ya, ya, paham ya maksudnya. Jadi itu penipuan. Kenapa? Karena kan orang tahu di kualitas ini Eiger ini bagus misalnya. Kemudian bikin sama. Orang bikinnya sama gitu. Padahal bukan Eiger. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena penipuan namanya. Tadlis namanya. Ya. Silakan bikin sendal, silakan sebanyak-banyaknya produk bagus itu. Tapi yang penting bikinlah apa namanya merek yang beda gitu ya. Ya, yang beda. Sama seperti Nabi Muhammad SAW cara berdagangnya gitu gimana kan? Ini ya, saya beli sekian. Di Bai'ul Murabahan namanya. Saya beli sekian. Ya, Anda mau kasih untung saya berapa? Jadi jujur aja. Maksudnya ini barang saya. Kualitas saya seperti ini. Ya, saya jamin sekian. Kalau kena air, kena hujan, insya Allah aman untuk sekian bulan. Misalnya. Apa adanya gitu. Maksudnya adalah apa adanya itu bagus. Ya, apa adanya. Makanya kan orang Barat lebih menerapkan daripada orang Islam. Ada garansi ini, garansi HP. Itu sebenarnya konsep Islam. Namanya apa? Khiyar aib namanya. Kalau ada masalah dikembalikan. Itu khiyar aib namanya. Nggak lari mereka. Ya, datang ke counternya, dilihat nggak ada, bukan karena jatuh, bukan karena kena air, bukan karena kena hujan, bukan karena kelalaian dari si pembeli, diganti baru. Itu model Islami banget sebenarnya. Ya. Kalau sebagian orang Muslim dia lari kalau dicari karena kualitas barangnya yang buruk, padahal memang kualitasnya buruk. Tapi boleh nggak jual barang kualitas buruk? Boleh, yang penting diterangkan. Motor bodong juga boleh, yang penting diterangkan. Ya, semuanya harus jelas. Kan siapa tahu motor bodong dipakai nanti di sana, di kampung, di sawah-sawah sana, ya jauh dari kota, sah-sah saja nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kebohongan dan penggambaran barat tidak sesuai faktanya. Jadi masalah. Gitu. Ya. Bahkan orang nikah dengan yang nggak perawan juga boleh. Asal diterangkan. Nggak juga, nggak wajib orang itu menerangkannya. Kecuali kalau orang itu ngomong gini, saya mau nikah, tapi syarat saya adalah dia masih perawan. Itu kalau misalnya bohong, baru dia namanya ada fasah pengembalian mahar dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya orang juga nggak boleh ya. Kalau orang juga nggak boleh tanya istrinya, kamu dulu ngapain aja sebelum saya nikah dengan saya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tinggal di awal kalau emang mau cari yang perawan, disebutkan saja di CV itu. Saya mencari yang perawan.
Udah sebutkan aja. Kalau dia maju kemudian dia bohong, nah itu masalah lain lagi. Berarti apa? Boleh antum ceraikan atau pembatalan akad nikah. Jadi harus dibaca tenang. Kalau orang dia baca ini kan, dia mundur sendiri tuh. Oh, tahu dia mencari yang perawan. Misalnya dulu nggak bermasalah, dia akan mundur sendiri. Jadi makanya fikih ini ribet sebenarnya. Tapi enak orang itu kalau ngerti fikih. Gitu ya. Makanya jangan pukul rata semua masalah. Gitu ya. Ada masanya kita nggak boleh tanya. Misalnya kalau tanya istrinya atau tanya anaknya, kamu dulu ngapain? Nggak boleh, karena itu membuka aib. Yang membuka aib, gitu ya. Jadi Allah sudah tutupi tapi dibuka-buka. Gitu ya. Orang siapa tahu tobatnya orang yang berzina itu bisa jadi melebihi kebaikan sahabat di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu dari masalah perawan atau perawan berjaga atau nggak berjaga. Baik, ada pertanyaan sekalian? Ya. Oke. Oke. Ah, ah. Oke. Paman, bibi, saudara ayahnya, saudara ibu, saudara ya, paman bibi, oke. Marisa. Pembagian warisnya jelas ini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Dari situ ini ada anak perempuan 3. Kemudian istri ada ya? Ada. Ada ayah, ada paman bibi, ada cucu. Cucu berarti dari anak perempuan ya? Oke, salah satu anak perempuan. Berarti cucu dia nggak dapat, ya, karena karena dia terhalangi oleh ibunya. Ya, cucu nggak dapat, meskipun cucu laki-laki. Ya. Kemudian paman bibi nggak dapat, karena ada bapak. Ya, ada bapak itu lebih dekat, juga karena ada putri. Maka yang dapat sekarang berapa? 1/8 ya untuk istri, kemudian anak 2/3. Apa itu? Ya, nggak dapat, karena ada ayah. Karena ada ayah dia nggak dapat, saudara si mayit nggak dapat, nggak dapat. Karena anak saudara itu kan terhubung melalui ayah. Ayah sudah ada, dia melalui ayah udah stop di sini, dia nggak bisa nyalur lagi ke sini, ke samping itu. Jadi hubungan kita dengan saudara kita itu kan disambung oleh siapa? Oleh ayah atau oleh ibu, gitu kan? Ya. Ya. Jadi ketika ayah ada maka nggak nyampe lagi terhalang, airnya itu stop di ayah. Maka saudara nggak dapat. Jadi intinya adalah kembali anak putri ini 2/3 nanti dibagi 3. 2/3 ini 2/3 ya. 1/8 untuk si ibu, kemudian 2/3 untuk si putri-putri. Ayah ini 1/6 dan sisa. Intinya semuanya lah sisanya, 1/6 dan sisa. Nanti pembagiannya itu nanti dilihat nih 2/3, dilihat penyebutnya. Ada 3, ada 8. Ya, yang kira-kira bisa bagi 8 sama 3 apa? Kalau ada kapan bisa ngusir. Hah? 24. Ya. Berarti semua harta itu dibagi 24 nanti. Ya. Semua harta dibagi 24. Ya. Dan juga kita lihat nanti 24 ini dikatakan dibagi 8. Berapa? 3. 3 kali 1, 3. Berarti ibu dapat 3 bagian dari 24 itu. 3/24. Kemudian putri-putri 2/3 kan?
Ah, 24 dibagi 3 berapa? 8. 8 kali 2, 16. Berarti 16 bagian dibagi 3 orang. 16 bagian dibagi 3 orang. 5,3. Nah, kemudian ayah per 6. 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 kali 1, 4. Sisa berapa? 4, 3. Hah? Sisa 1. Sisa 1. Buat ayah tuh kalau ada sisa 1. Kalau pas ya udah enggak, kalau kalau ada sisa pasti buat ayah. Pasti buat ayah. Maka ini mungkin suatu saat ya kita bahas ya masalah ilmu waris ya, kalau memang berkenan. Karena ini versi agama, tapi kalau versi hukum positif kan mungkin jadi berbeda. Tapi kita kalau disuruh milih harus milih versi agama. Kenapa? Karena Allah yang bagi. Sholat saja para jamaah sekalian. Sholat itu nggak disebutkan loh duhur, asar, maghrib, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi masalah warisan ini disebutkan rinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini apa? Penting. Ya, penting ya. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib juga nggak disebutkan. Padahal itu tiang agama tuh. Sholat tuh. Nggak disebutkan rinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi warisan sebutkan rinci, bayangkan. Nah, berarti ini penting nih. Kayak orang tuh harus mempelajari. Ini bahkan dikatakan ilmu yang wajib karena setiap orang akan meninggal dan dia akan apa? Meninggalkan warisan. Kalau bisa orang tua itu apa? Iya, bukan bagi saat hidup ya maksudnya. Adalah kalau udah pesan wasiat, bagilah secara Islam. Ya, namanya harta kan nggak kenal saudara kan. Dari awal sebelum meninggal dia kenal, ditekankan gitu. Bagilah secara Islam. Nanti soalnya ada yang bawa ke hukum positif bisa jadi laki-laki sama dengan perempuan. Ya. Paham ya? Baik, ada pertanyaan lain? Ya, cukup. Jadi insya Allah nanti nanti kalau ada apa-apa atau kita akan ya, kita akan apa namanya lebih detailkan dan saya minta maaf ya para jamaah sekalian apabila ada salah dalam ucapan maupun perbuatan. Kalau ada kritik dan apa namanya kesalahan tolong sampaikan saja ya, nggak usah sungkan karena namanya manusia ya bisa salah gitu ya. Bisa tempatnya salah dan dosa. Dan kami berterima kasih sekali atas perhatian dari Pak Jamaah dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini yaitu dalam menuntut ilmu dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena Nabi SAW mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min ainin la tadma' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan dari mata yang tidak menangis. Ya, kita mengucapkan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.